sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allam. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi yudhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqul. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil jalali wal ikram wa syari'il halal wal haram wa muyayyidil ahyal ahkami bil ahkam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram masabihil dhulam. Sallim taslima, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap para ustaz, para sesepuh dan orang tua, hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Huda yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tajhizul janazah atau ngurus-ngurus jenazah, ngurus-ngurus mayit, ya pasti yang ngurusin orang hidup. Masa dia ngurusin diri sendiri, kan gak mungkin. Ada 4 mengurus-ngurus mayit atau tajhizul janazah. Ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga apa saudara? Menyolatkan, yang keempat menguburkan. Sebenarnya kurang satu itu, gotong. Dia kagak mungkin jalan sendiri, kapok, ambilnya kapok. Pasti ada harusnya menggotong. Nah dalam hal gotong ini memang ulama fikih memang tidak mensyaratkan. Kenapa? Karena memang boleh juga nggak digotong. Artinya langsung dikuburkan di tempat dia wafat itu boleh, nggak usah digotong. Para anbiya, para nabi ini wafat, tidaklah para nabi itu dikuburkan kecuali di tempat wafatnya beliau-beliau ini. Rasulullah SAW yang kita kenal di makbarahnya Rasulullah itu adalah kamar Rasulullah. Kamar di mana Rasulullah wafatnya di situ. Jadi langsung beliau di situ, kemudian dikebumikan juga di situ, juga dimandikan di situ, kemudian dikebumikan juga langsung di situ. Para rasul, para nabi. Nah kalau orang-orang biasa ya pasti digotong. Masalah menggotong ini ada tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Muhtar. Memang ada banyak pembahasan, tidak banyak pembahasan karena memang dalam kitab fikih tidak dibahas tentang menggotong ini. Jarang sekali membahas tentang menggotong. Kita sudah sampai pembahasan menguburkan jenazah. Pembahasan yang lalu itu antara lain saat kita
menguburkan jenazah, maka hendaklah kita menghadapkan jenazah ini ke arah kiblat. Ke arah kiblat di sini. Kemudian juga wajib itu hukumnya diarahkan ke arah kiblat. Kemudian juga kita letakkan pelan-pelan jenazah itu, karena memang saat memandikan kemudian meletakkannya juga di situ jenazah masih bisa merasakan juga. Berikut ini akan kita baca. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa ayyu du'a ra'suhu inda rijlil qabri thumma yusallu min jihati ra'sihi bi rifqin, dan hendaklah diletakkan kepala mayit pada bawah atau sisi bawah kubur. Thumma yusallu min jihati ra'sihi, kemudian dicabut perlahan dari arah kepalanya, birifkin dengan lembut. Lima rawa Ibnu Abbasin, karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sulla min qibali ra'sihi, Nabi Muhammad diturunkan atau dicabut perlahan dari arah kepalanya, salan dengan sebenar-benarnya. Asy-Syafi'i wal Baihaqi bi isnadin sahih. Ketika sampai di permukaan atau sampai di atas liang kubur, liang lahat, maka hendaklah diturunkan mayit, dan mulai diturunkannya itu kepala duluan, saudara. Ini juga saya tadi ngobrol sama Pak Mutar. Umumnya kita itu kan nurunin itu badannya langsung dari arah barat atau dari arah kulon. Jadi kalau ini liang lahat misalnya, biasanya dari sini. Begini Pak Mutar ya? Umumnya begini. Dari sini umumnya. Nah, sebenarnya yang diajarkan dalam kitab-kitab fikih dari kepalanya dulu. Yusallu min qibali ra'sihi, dari arah kepalanya. Jadi bagaimana? Dari sini. Pelan-pelan turunkan dulu kepalanya. Dari sini. Ini yang diajarkan dalam kitab-kitab, itu kepalanya dulu. Jadi dari sebelah sini lebih turun. Dan itu secara praktis, prakteknya ini yang tahu yang para praktisi, itu lebih mudah dibanding menurunin dari sebelah kulon atau dari sebelah baratnya langsung badannya. Lebih mudah kepalanya dulu, betul gitu ya? Iya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebagaimana jenazah Rasulullah juga diturunkan itu kepalanya dulu, kemudian diletakkan di dasar kubur, dan dengan meletakkannya ini dengan lemah lembut. Wa ayyaqula may yudkhiluhu al-qabra inda idkharihi, dan hendaklah mengatakan orang yang menguburkannya atau memasukkannya ke dalam liang kubur, hendaklah mengatakan ketika memasukkan jenazah, mengatakan bismillah wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan atas millah, atas agamanya Rasulullah. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, bahwasannya Nabi mengucapkan itu bismillah wa ala millati rasulillah idza adkhalal mayyital qabra, ketika Rasulullah memasukkan mayit dalam kuburnya. Rasulullah melakukan ini kepada putranya Ibrahim. Rasulullah melakukan ini kepada putra-putranya seperti Al-Qasim dan juga beberapa putri, beberapa anak perempuannya Rasulullah itu meninggal memang sebelum Rasulullah wafat. Jadi semuanya meninggal sebelum Rasulullah wafat kecuali Sayyidatina Fatimah, kecuali Siti Fatimah. Yang lainnya Zainab, Ummi Kulthum, itu semuanya wafat sebelum Rasulullah. Adapun Siti Fatimah ini satu-satunya anak Rasulullah yang meninggal setelah Rasulullah. Jadi ngalamin Rasulullah wafat. Yang lainnya enggak. Yang ngalamin cuma Siti Fatimah. Siti Fatimah itu meninggal 3 bulan setelah Rasulullah. Yang lainnya tidak ngalamin. Jadi Siti Fatimah tahu betul kesedihannya. Siti Fatimah tahu betul bagaimana orang-orang saat itu juga baru ditinggalkan. Banyak itu cerita-cerita dan riwayat-riwayat dalam hadis maupun tarikh ahli sejarah ini meriwayatkan bahwa Siti Fatimah menyaksikan wafatnya Rasulullah SAW. Rasulullah terhadap putra-putra beliau, terhadap putri beliau yang meninggal ini juga melakukan ini. Begitu meletakkan di liang kubur, maka mengucapkan bismillah wa ala millati rasulillah, diucapkan bacaan itu. Wa ayyutaja'a ala jambihil aimani, dan hendaklah dibaringkan miring ala jambihil aimani, pada sisi sebelah kanannya, bihaitsu la yunkabu wa la yustalqa,
sekiranya dia tidak bisa tengkurap dan juga tidak bisa terlentang fil qabri dalam kuburannya, kama fil ittija'i inda naumi, sebagaimana posisi ketika tidur miring saat tidur, ketika berbaring miring saat tidur. Lima sahha anil Barra, karena hadis yang sahih dari Imam Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, qala, berkata Al-Barra, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza ataita muttaja'aka fatawaddo, ketika engkau mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo, maka wuduklah, wudu'aka li salat, sebagaimana wuduk mulai salat, tsumma taji', kemudian berbaring miring, ala syaqqikal aymani, atas sisi sebelah kananmu, waqul, dan ucapkanlah, Allahumma inni aslamtu nafsi, ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Biwara syaitan. Ini ketika mayit turun ke liang kubur, ke liang lahat, maka kita baringkan miring, sekiranya dia nggak bisa tengkurap lagi atau nggak bisa telentang lagi. Caranya kemarin dengan labinah atau dengan gelu. Kalau orang Jawa bilang apa? Ya, gelung. Iya, gelung. Kalau di sini apa? Bantal tanah deh. Bikin bantalan tanah, dibikin kayak bola gitu. Ya, gelung. Itu taruh supaya nggak balik telentang gini lagi. Tapi jangan juga sampai tengkurap. Terus bagaimana? Tempelin karena memang nanti ada pembahasan juga, karena memang pipi, mukanya itu harus menyentuh tanah, mukanya jenazah. Dibaringkan miring ke arah kiblat. Kalau sebelah sana kiblat, ke kiblat sananya, berarti ini palanya. Berarti begini, Pak. Nah, begini. Madep ke sini. Supaya nggak tengkurap gimana? Tempelin ke dinding lahatnya, tempelin seperti ini. Nah, supaya nggak telentang bagaimana? Tahan pakai labinah atau gelung ini, bantal-bantal dari tanah, tahan supaya nggak balik dia telentang lagi, dan nggak juga dia tengkurap. Jangan sampai telentang lagi, jangan sampai dia tengkurap. Nah, ini pesan Rasulullah. Pokoknya tidurnya letakkan jenazah sebagaimana kita tidur, karena kita tidur itu sunnahnya kita tidur seperti mayit ada dalam liang lahat. Jadi berbaring dengan sisi sebelah kanan kita sini. Kalau kiblat sana ya jadi dengan begini. Kalau kiblatnya sini ya berarti kepalanya di sini. Dengan sisi sebelah kanan tidur. Sebelum tidur jangan lupa wudu. Wudunya sama seperti wudu sholat. Maksudnya yang sempurna. Jangan mentang-mentang pengen tidur wudunya masalah wudu yang sempurna biasa aja. Tetap wudunya pakai wudu seperti sholat, seolah-olah kita pengen menghadap Allah. Wudunya yang sempurna. Kemudian berbaring miring ke arah kiblat dengan sisi kanan badan kita. Ucapkan Allahumma inni aslamtu nafsi, ya Allah, saya pasrahkan diri saya kepadamu. Kali aja jam 4 nanti nggak dikembaliin. Kali aja nanti pagi-pagi tahu-tahu kita udah bisa ngeliat, nah itu badan kok saya nggak bisa masuk lagi ya. Pengen balik ke situ cuma udah nggak bisa, ya udah habis waktunya. Jadi kita ngeliat badan kita diurusin sama orang banyak, bini nangis, anak juga pada kagak ngerti, anak juga pada tahu, orang-orang pada datang ngeliatin badan kita masih ada di situ, saudara. Kita masih ngeliat di situ, pengen masuk cuma nggak bisa, orang udah habis waktunya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha yursilal ladzi qada, maka Allah biarkan, Allah lepas yang memang belum ajalnya, dan Allah pegang yang memang sudah ajalnya, nggak dikembalikan rohnya. Allah pegang, maka jasad tinggal jasad, badan tinggal badan, udah nggak ada lagi rohnya. Oleh karenanya disunahkan kita wudhu sebelum tidur, kemudian berbaring miring dan mengucapkan ini habis doa tidur, kita baca semuanya Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Baca, kalau mau baca lagi ya baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Baru baca Bismillah 21 kali. Setelah itu Bismika Allahumma ya Bismika amut. Habis itu baru Allahumma inni aslamtu nafsi, ya Allah aku pasrahkan diriku kepadamu.
asla. Ya kalau memang belum ajalnya dibangunin nanti. Artinya masuk lagi, masuk 3:30 bangun, atau pas azan subuh bangun lagi. Wa ayyurfa'a ra'suhu bila binatin, dan hendaklah diangkat kepalanya jenazah mayit bila binatin dengan gelung, dengan bantal tanah, wa nahwiha dan semisalnya. Wa yukshafu khadduhu, dan juga wa yukshafa khadduhu, dan juga dibuka pipinya. Pipinya harus disingkap. Wa yudha'u 'ala labinati, dan juga diletakkan pipi itu atas labinah, bantal juga. Awit turabi, atau di atas tanah. Pipinya nempel tanah, harus nempel tanah. Mubalaghatan fil istiqanati wal imtihanati, dengan bersungguh-sungguh atau dengan cara lebih merendahkan atau lebih imtihan itu. Ya, merendahkan dengan lemah lembut, roja ar-rahmah, sambil mengharapkan kasih sayang. Jadi begitu kita buka jenazah, pipinya dibuka, sebelah pipinya, jadi di tali-talinya dibuka, itu tali pocongnya. Kemudian juga muka, yang bagian muka dibuka, pipinya harus nempel tanah, dan sambil berharap rahmah, maksudnya sambil kita mengharapkan kasih sayang Allah, rahmat Allah ini Allah berikan kepada mayit ini. Kapasnya dibuka, kapas itu harus dibuka supaya pipinya nempel tanah. Kapas atau yang lain, masker COVID mayitnya, maskernya kudu dibuka. Wa nahwiha lima marra fi hadithi Sa'd bin Abi Waqqas, karena hadis yang telah lalu yaitu hadis Sa'd bin Abi Waqqas. Wa ansifu 'alal labini kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tegakkanlah, maksudnya supaya jangan tengkurap dan jangan balik telentang lagi, tegakkanlah 'alal labinati, atas bantal tanah tadi, gelung, kama suni'a bi Rasulillah, sebagaimana diperlakukan ini semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyahuthu, dan hendaklah dia melemparkan, menyambitkan, wa ayyahtuwa, dan hendaklah dia melemparkan siapa man hadara ad-dafna, orang yang menghadiri pemakaman, melemparkan thalatha hathiyatin, 3 lemparan. Yaqulu fil ula, diucapkan pertama kali minha khalaqnakum, lempar. Wa fi tsaniyah, ambil tanah, kemudian baca wa fiha nu'idukum, lempar lagi. Kemudian yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra, lempar lagi. Kita yang hadir di pemakaman hendaklah kita baca ini, minha khalaqnakum, ambil tanah, minha khalaqnakum 1, wa fiha nu'idukum 2, wa minha nukhrijukum taratan ukhra 3. Sunahkan baca 3 ayat ini. Artinya minha khalaqnakum, lemparan pertama, dari tanah aku ciptakan kalian. Ini ayat Al-Quran. Minha khalaqnakum, dari tanah aku ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah aku kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kembali ke tanah aku akan pulangkan kalian pada waktu yang lain. Emang itu perjalanan hidup kita, saudara. Dari tanah, kita semua kan dari tanah. Saya mah kambing sama sapi sih Ustaz makanannya. Kambing sama sapi makanannya apaan? Rumput dari mana? Dari tanah juga. Saya mah laut Ustaz, nggak ada inian, nggak ada dari tanahnya, ke laut semua. Lah ikan laut makanannya apa? Tetap semua dari tanah sebenarnya. Di tanah. Atau nutfah itu mani orang tua itu ya dari makanan. Makanan dari mana? Dari tanah semua. Dari tanah, kita dari tanah akan dikembalikan ke tanah, dan nanti juga akan dibangkitkan dari tanah. Makanya yang baik-baik sama tanah. Yang akrab. Gimana akrab sama tanah? Ciumin, saudara, ciumin tiap hari. Ciumin waktu sholat. Ya minimal kita cium sehari itu 34 kali. Sujud 1 rakaat kan 2 sujud. Kita sholat berapa rakaat? 17 kali 2 34. Minimal 34 tuh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbil azim. Bayangin tanah
saya baik-baik ya sama kamu, kamu juga baik-baik sama saya ya. Ntar jangan dijepit ya saya ya. Ntar begitu saya kembali, maka kalau mau jepit, kalau mau peluk saya, peluk kayak ibu meluk saya, kayak seorang ibu memeluk anaknya yang udah lama nggak pulang. Karena pelukan tanah dobutatul qabri itu pasti dialami semua orang, saudara. Anak kecil aja jepit, anak kecil itu, anak kecil jepit, wali jepit juga. Yang nggak dijepit cuma para nabi. Sayyidatina Fatimah, Siti Fatimah dijepit juga. Tapi beda jepitannya. Jepitan orang-orang soleh, perempuan-perempuan solehah, itu jepitannya seperti pelukan ibu meluk anaknya yang lama udah nggak pulang. Kemana aja Gunawan, kayak gitu, dipeluk. Kan kalau ibu meluk anak mah nggak ada yang sampai mati kan, pasti pelukannya pelukan lembut. Tapi tetap pertama kali itu pasti. Ini kalau tanah nih masukin, orang-orang udah pada pulang sebelum malaikat Munkar Nakir datang, ini pasti dipeluk dulu, dijepit dulu gini, pasti dulu. Nanti habis itu baru Munkar Nakir. Pertama kali yang dialami fitnah kubur, pelukan itu, jepitan tanah. Bedanya jepitan orang untuk orang Islam, untuk orang-orang yang memang dari dulu sama tanah baik-baikan, sama tanah memang akrab, itu jepitnya pelan-pelan, lemah lembut. Tapi yang kagak pernah nyium tanah mah habis dah lah. Kayak telur, tahu nggak telur? Telur dipincet sama ulekan, sama cobek, hancur, benar-benar hancur. Alhamdulillah. Disunahkan mengucapkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. 3 lemparan ini simbolis. Kemudian setelah itu baru diuruk ya sebagaimana biasa. Tapi disunahkan 3 ini ada diucapkan. 5 ruwa Abu Hurairah, karena hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin. Beliau mensolati jenazah, tsumma ata qabrul mayyit, kemudian beliau mendatangi kubur mayit itu, fahatha alaihi at-turaba, kemudian Rasulullah melemparkan atas mayit at-turaba, debu atau tanah, min qibali ra'sihi, dari arah kepalanya, talatan 3 kali, dari arah kepalanya 3 kali sambil membaca minha. Walima ruwiya an Abi Umamah, dan karena hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Umamah, udiat Ummu Kalthum binti Rasulillah, ini yang tadi sempat kita singgung, diletakkan Ummu Kalthum putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qabri, dalam kubur. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah menguburkan putrinya Ummu Kalthum. Rasulullah mengatakan ini, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya, dari tanah maksudnya, kami ciptakan kalian, dan ke dalam tanah kami kembalikan kalian, dan dari tanah kami akan keluarkan kalian nanti di hari kiamat, sangkakala yang kedua. Ketika bangkit, yang memang biasa sholat, biasa ngaji, yang memang sejak dulunya merindukan Allah, yang pengen banget ketemu sama Allah, begitu bangun udah wajahnya berseri-seri, udah wujuhun yaumaidin na'imah bisa'iha radiyah, udah senang orang pengen ketemu sama kasihnya, pengen ketemu sama pujaan hatinya yang sejak dulu dalam hati dia pasti Allah. Dalam hatinya nggak ada apa-apa, cuma Allah. Dalam kubur ya cuma Allah. Malaikat juga bingung, Allah, nggak sempet tanya man buka malaikat, udah Allah mulu, Allah kapan pramuka, Allah. Malaikat bingung, balik lagi tanya, ini gimana Allah, udah bebasin yang gitu mah jangan ditanya, itu kekasihku. Nanti dibangkitkan juga dari tanah sesuai dengan kondisi amal perbuatannya. Orang-orang yang baik dibangkitkan wajahnya berseri-seri karena ingin ketemu kekasihnya. Mudah-mudahan kita termasuknya. Amin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.